Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak Umi, hari ini kita kembali lagi belajar terjemahan Al-Quran. Nah, untuk pekan ini kita tidak menerjemahkan ayat. Kita ingin membahas tentang kata benda. Nah, buat anak-anak Umi, buka bukunya, buku 8 jamnya, 8 jam bisa menerjemahkan Al-Quran dengan metode Granada, halaman 9. Oke, sudah dibuka. Nah, baik. Kita masuk ke kata benda. Kata benda itu mempunyai ciri-ciri ya, Nak. Ada berapa, Mi, ciri-cirinya? Jadi ada 6 ciri-ciri kata benda. Yang pertama itu diawali alif lam. Mungkin anak-anak Umi udah pada tahu, tapi di sini Umi mengingatkan kembali. Karena banyak kemarin Umi latihannya kan, coba cari ayat kata benda dalam Al-Baqarah surah ayat 67. Nah, banyak yang tidak tahu seperti itu. Nah, di sini Umi ingin menjelaskannya kembali. Yang pertama itu diawali alif lam, seperti kata Al-Kitabu. Nah, setiap yang diawali alif lam, Nak, berarti itu termasuk kata benda. Perhatikan saja yang di Al-Quran. Kalau diawali alif lam, berarti itu kata benda. Al-Kitabu, Alhamdu. Nah, berarti kata benda. Ad-Duha, kata benda karena diawali alif lam. Contohnya dalam ayat. Nah, ini contohnya dalam ayat. Zalikal kitabu la raiba fih. Oke. Al-Kitabu. Ada Alkitab di sini diawali alif lam. Nah, dia termasuk kata alif lam ini, kata yang beralif lam termasuk kata benda. Ini ya yang Umi lingkari merah ini termasuk kata benda karena diawali alif lam. Oke, kita masuk ke ciri-ciri kedua. Bertanwin. Contohnya seperti kata sawaun, azabun, rahmatan. Pokoknya yang bertanwin ya, nah, yang an, in, un, yang diakhirin an, in, un. Nah, di sini nggak ada contoh innya. Sawaun, un, azabun, rahmatan, tan. Nah, setiap bertanwin berarti itu termasuk kata benda. Contohnya dalam ayat ulaika ala hudan, dan bertanwin dan. Nah, ini termasuk kata benda. Kata yang bertanwin termasuk kata benda, hudan. Banyak ya, Nak, di dalam Al-Quran itu yang bertanwin. Jadi ketika bertanwin maka itu termasuk kata benda. Contoh yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga diawali mamimu. Setelah huruf tersebut ada 3 huruf atau lebih. Contohnya masjidun. Masjidun. Nah, setelah huruf ma itu ada 3 huruf atau lebih. Hitung, ada masjidun. Ma, ada sa, ada ja, ada da. Jadi masjidun. Diawali ma. Ini termasuk kata benda. Miftahun. Mi, diawali mi. Termasuk kata benda. Mu'minun. Diawali mu. Termasuk kata benda. Contohnya dalam ayat. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nah, muslihun diawali ma, diawali mu, diawali mu. Nah, ini termasuk kata benda. Ingat aja, setiap yang diawali ma, mimu, dia termasuk kata benda. Oke, kita masuk ke ciri yang keempat. Menunjukkan nama manusia, nama binatang, tumbuh-tumbuhan,
tempat, kegiatan. Nah, jadi setiap yang menunjukkan nama, berarti nama kita itu termasuk kata benda. Nama binatang itu kata benda, tumbuh-tumbuhan itu kata benda, tempat itu kata benda, kegiatan itu kata benda. Oke, contohnya. Muhammadun, ini Muhammadun. Bukan Muhammadun, nama orang kan Muhammad. Nah, ini termasuk kata benda. Bakkatun. Bakkatun. Bakka ini termasuk Mekah ya nak, Bakkah, Mekah. Nama suatu negara, Mekah. Nama suatu kota Mekah. Nah, ini merupakan kata benda. Toirun, nama binatang, burung. Toirun, binatang, termasuk kata benda. Jadi nama kalian pun juga termasuk kata benda. Seperti itu. Kalau contohnya dalam ayat mi nih. Wa ma Muhammadun. Muhammadun. Kata yang menunjukkan nama itu termasuk kata benda. Jadi kalau nama kalian itu misalnya Ahmad, itu termasuk kata benda. Seperti itu ya nak. Jadi nama binatang, tumbuh-tumbuhan, tempat, itu termasuk kata benda. Jadi kalian lihat kalau itu nama hewan, nama tumbuhan, dan itu termasuk kata benda. Nah, contoh yang kelima, ciri-ciri yang kelima, kemasukan huruf jar. Nah, huruf jar itu huruf yang bermakna nak, seperti bi, min, ala. Nah, kalau ini contoh dalam ayat. Ulaika ala hudan. Nah, hudan ini sebelumnya ada huruf jar. Maka dia termasuk huruf bermakna. Maka dia termasuk kata benda. Min ini kan huruf. Setelahnya ada rabbihim. Nah, jadi ini rabbihim ini kemasukan huruf bermaknanya. Jadi dia termasuk kata benda. Seperti ini, ala, dia duluan, huruf setelahnya hudan. Makanya termasuk huruf kata benda. Seperti itu. Jadi kemasukan huruf jar nih, kemasukan huruf alamin. Ada lagi misalnya bi, setelahnya itu termasuk kata benda. Oke, masuk ke 6. Ciri-ciri yang ke-6 itu kata majemuk. Kata majemuk. Kata majemuk ini terdiri dari 2 kata, tapi artinya satu. Jadi dia 2 kata. Nah, setiap yang 2 kata, nah artinya menunjukkan satu benda. Itu termasuk kata majemuk. Contohnya, Rasulullah, Rasul, dan Allah. Itu kan termasuk 2 kata ya. Masuk 2 kata. Tapi itu mempunyai menunjukkan satu benda. Menunjukkan satu arti, yaitu seorang utusan Allah. Contoh dalam ayat. Laqad kana lakum fihi Rasulillah. Rasul. Termasuk kata majemuk. Kata majemuk ini termasuk kata benda. Oke, jadi itu tadi ciri-cirinya ya nak. Ada 6. Yang pertama itu diawali alif lam. Yang kedua bertanwin. Yang ketiga diawali mamimu. Yang keempat menunjukkan nama manusia, nama binatang, tumbuh-tumbuhan, nama tempat, kegiatan. Yang kelima kemasukan huruf jar. Yang keenam kata majemuk. Nah, ini merupakan ciri-ciri kata benda. Jadi kalau Umi suruh nanti carilah kata benda dalam Al-Quran, surah ini. Nah, kalian tinggal lihat ciri-cirinya. Ada alif lamnya enggak? Bertanwin enggak? Ada diawali mamimu enggak? Salah satu di antara ciri-cirinya. Jadi, ketika kalian menjumpai salah satu dari ke-6 ciri-ciri kata benda ini, maka itu termasuk kata benda. Oke anak-anak Umi, sampai sini paham ya? Nah, jika kalian kurang paham atau kurang mengerti, maka bisa langsung japri ke Umi. Oke, semangat anak-anak Umi. Terima kasih telah menonton video Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.